Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, anak-anakku sekalian, minggu lalu saya sudah memberikan angket untuk melakukan survei pengetahuan kalian mengenai dasar-dasar komputer ya. Ada sekitar 72 jawaban, mari kita lihat bersama-sama ya. Ini yang pertama adalah pertanyaan, apakah kamu punya komputer ya? Sekitar 44% lebih menjawab ya, dan ternyata ada sekitar 59-60% itu mengatakan tidak punya komputer. Nah, survei ini berarti kita akan sedikit bekerja keras untuk melakukan praktek-praktek komputer, terutama dalam pembelajaran daring kali ini ya. Yang kedua itu jenis komputer apa yang kamu punya? Yang kebanyakan laptop. Ada sekitar 45% notebook, ada 5% komputer CPU, ada 4,2%, dan yang tidak punya ada 51% ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kamu bisa menggunakan komputer? Sebagian besar menjawab bisa ya, ada sekitar 66,7%, sedangkan 34% mengatakan tidak bisa. Nah, 34% inilah yang harus diperkenalkan sejak dasar ya, atau dari dasar lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, aplikasi dasar apa yang bisa kamu operasikan ya, yang bisa kamu operasikan? Kebanyakan menjawab Word ya. Word itu sekitar 55,6%, selebihnya Excel sedikit sekali 3%, PowerPoint ada 13%, bisa semua ada 9%, yang tidak bisa ada 24%. Dan ini pertanyaan minggu lalu ya. Apakah kamu bisa menyalakan komputer? Sebagian besar menjawab 87,5% menyatakan bisa, dan 13% belum bisa menyalakan komputer. Oke. Berikutnya, apakah kamu bisa mematikan komputer? Sebagian besar menjawab bisa, 86,1% bisa, dan 15%-nya lebih belum bisa mematikan komputer. Tiga pertanyaan satu basic ya yang saya lemparkan minggu lalu. Pernah belajar komputer di sekolah sebelumnya, di tingkat SMP atau sebelumnya? Ternyata sebagian besar menjawab tidak ya. Ada 63 menyatakan belum pernah belajar komputer sebelumnya ya. Yang menyatakan iya cuma 36,1%. Nah, survei ini saya lakukan untuk memudahkan kita kira-kira dalam proses pengenalan dasar-dasar komputer ini. Bisakah kita melanjutkan dengan baik ya? Mudah-mudahan bisa. Mari kita simak sama-sama pembelajarannya. Pengertian, macam, dan tahapan proses booting pada komputer. Saat kamu menyalakan komputer, pasti beranggapan bahwa proses tersebut hanyalah hal yang remeh. Proses menyalakan komputer sendiri disebut dengan istilah booting. Booting sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengebutan. Beberapa orang menganggap bahwa proses booting pada komputer ini adalah bentuk komunikasi antara komputer dengan penggunanya. Yang pasti, booting ini bukanlah hal sepele, melainkan proses penting bahkan utama dalam sistem komputer. Sebelum sistem komputer dijalankan, komputer harus melewati proses booting terlebih dahulu agar komputer siap digunakan. Meskipun istilah booting terasa familiar, tapi masih banyak pengguna yang belum mengenal lebih dalam mengenai proses booting. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Tahap awal proses booting ya akan dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak semua I/O yang terpasang pada komputer. Pada dasarnya, proses booting pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu cool booting dan warm booting. Cool booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan, kita coba menyalakan komputer ini dengan cara cool booting. Yang pertama, kita tekan tombol power yang ada di sini ya.
lihat indikatornya, berarti laptop ini atau komputer ini ada baterainya, ada listriknya. Kita lihat prosesnya apakah bisa menyala dengan baik atau normal. Ya, kenapa demikian? Karena ada kalanya komputer atau laptop yang sudah lama digunakan biasanya ada sedikit masalah ya. Apakah itu blue screen, ngehang ya, atau agak lambat. Nah, maka itulah ada yang namanya proses dengan cara menyalakan komputer dengan warm booting ya. Kalau ini normal ya, karena bisa menyala dengan baik ya, maka bisa dikatakan ini tidak ada masalah dalam proses menyalakan komputer atau laptop tersebut ya. Warm booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan seperti crash program atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Pada sistem operasi populer seperti Microsoft Windows yang modern, telah tersedia opsi khusus bagi para penggunanya untuk melakukan proses warm booting, yakni melalui menu restart ya. Sedangkan pengguna dengan hardware seperti ditempuh dengan menekan tombol reset pada CPU jika ada. Oke, baik, selanjutnya ada satu kasus jika komputer itu tidak bisa dinyalakan secara normal. Kita coba booting secara normal ya, full booting. Coba kita lihat tombol powernya. Kita lihat indikatornya, lampunya menyala ya. Oke, di sini tidak bisa terbuka menu langsung, tapi ada black screen ya. Maka itu pasti ada masalah dengan komputer tersebut. Nah, untuk komputer yang agak sudah lama digunakan bisa ada sedikit masalah seperti ini, maka kita bisa gunakan jika warm booting digunakan atau menggunakan keyboard. Cara ini digunakan jika komputer tidak merespon perintah kita yang tidak langsung menu utama, layar utama dari komputer, maka kita bisa gunakan tadi ya, tombol CTR, ALT dan delete secara bersamaan. Kita coba ya untuk menyalakan CTR, ALT, delete secara bersamaan. Kita tekan bersamaan. Iya. Ya, kita lihat bisakah. Nah, warm booting ini kadang kita perlukan jika komputer kita mengalami hang ya. Nah, seperti itu. Atau agak lemot. Kita lihat apakah bisa di ke menu utama daripada screen komputernya. Iya ya, bisa ternyata ya, itu bisa digunakan. Menggunakan mouse. Posisi mouse ditampilkan dalam monitor. Biasanya tampilan mouse ini berupa gambar panah. Dapat pula tampilan ini berbentuk jari tangan dan bentuk-bentuk lainnya. Saat kita menggerakkan mouse, panah di monitor akan bergerak pula mengikuti. Nah, panah ini disebut dengan kursor atau pointer. Oke, baik, sekarang kita coba menggunakan mouse ya. Ini namanya mouse ya. Nah, di mouse ini ada namanya tombol klik kiri dan klik kanan. Nah, di tengah-tengah ini namanya scroll ya. Ini untuk gulung ya. Kita coba lihat gerakannya pada layar ya. Lihat ya. Nah, setiap kita gerakan mouse ya, maka dia kursor atau pointernya itu akan mengikuti daripada gerakan tangan kita. Nah, di bawahnya sini ada semacam sensor ya untuk bisa bergerak mouse-nya. Nah, mouse itu sekarang pada perkembangannya ada berbagai macam jenis ya. Saya punya satu lagi ini yang wireless ya, itu tanpa kabel, paling dengan kabel, ini tanpa kabel ya. Sama saja prosesnya, penggunaannya. Kita coba klik pada menu start ya, menggunakan mouse. Itu ada juga klik kanan ya. Nah, kita buka menu.
seperti ini untuk membuka Windows Explorer-nya. Ya, jadi demikian penggunaan mouse. Mungkin untuk yang sering main games itu sudah sangat familiar, tapi untuk yang belum menggunakan mouse mungkin agak sedikit lambat ya. Dan mouse ini bisa bermanfaat untuk kita orang yang menggunakan mouse tidak diburu oleh waktu ya. Karena seperti orang-orang yang bekerja di percetakan yang bekerja cepat itu jarang menggunakan mouse untuk pengetikan. Contoh kita buka ya, ini di Microsoft Word ya. Pada umumnya mouse memiliki 2 buah tombol. Akan tetapi ada pula mouse yang memiliki lebih dari 2 tombol. Selain itu, mouse jenis mouse scroll memiliki bagian berbentuk roda ya. Roda ini terletak di ujung tengah mouse. Roda mouse diapit oleh 2 tombol mouse. Roda mouse disebut sebagai scroller ya. Scroller bermanfaat untuk menggulung atau menggerakkan layar ke atas ke bawah atau ke samping kanan kiri dari suatu program aplikasi. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan pembahasan berikutnya. Kita akan lanjutkan mengenai penggunaan keyboard dan juga menggunakan beberapa program aplikasi ya. Kita akan coba belajar mengenai pengenalan beberapa program aplikasi. Demikian, semoga bisa bermanfaat ya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.